di tempat ini dalam acara seminar hasil penelitian yang akan dilakukan oleh Ibu Linda Triutami. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karanglombok 1 dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan sekalian. Marilah kita mulai acara hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup? Terima kasih. Langsung pada acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Karanglombok kepada Kepala Sekolah atau yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita mengadakan seminar yang mana nanti akan dibawakan oleh Bu Linda. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak maupun Ibu atas kehadirannya, dan mohon maaf nanti saya suruh memperhatikan yang sungguh-sungguh. Nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, saya harapkan Ibu pemaparan saya suruh menjawab. Untuk itu pada kesempatan ini saya mohon maaf yang mana tempat ini yang kalau sebetulnya ya layak lah gitu ya. Saya mohonkan maaf, dan ini nanti saya berikan waktu secukupnya sampai selesai kepada Ibu pemapar. Pertama saya mohon maaf Bapak Marno, saya mewakili Pak Marno ya, mohon maaf sekali pada Bapak Kepala Sekolah. Hanya itu sambutan saya, dan waktu kita kembalikan kepada Ibu pengacara. Nanti waktu saya serahkan secukupnya. Dan itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rismiati selaku perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah pemaparan singkat hasil penelitian oleh penyaji yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Linda Triutami. Kepada Ibu Linda kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian yang dilakukan atau diadakan di SD Negeri Karanglombok 1. Untuk judul PTK yang saya ambil yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 6 SD Negeri Karanglombok 1 tahun pelajaran 2020-2021. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Untuk bab pertama yaitu mengenai latar belakang, itu adalah pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu perlu diadakan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar tuntutan perkembangan zaman, apalagi kita sudah berada di era industri 4.0.1. Selanjutnya, seiring dengan perubahan paradigma dari teacher center ke student center, maka fungsi guru juga berubah. Tidak lagi sebagai pusat sumber belajar bagi siswa, tetapi sebagai arah fasilitator
yang memfasilitasi berbagai hal yang diperlukan siswa untuk belajar. Yang selanjutnya adalah berdasarkan observasi siswa dalam pembelajaran, penanganan dan penyaluran siswa aktif kurang maksimal, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab tidak berhasilnya pencapaian pembelajaran secara maksimal. Ini salah satu faktor mengapa hasil belajar IPA itu tergolong masih rendah. Identifikasi masalah itu 1. Hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri Karangloko 1 masih tergolong rendah pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, pemilihan dan penggunaan model pembelajaran masih kurang, mengingat banyak materi yang harus diajarkan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, penanganan dan penyaluran siswa yang aktif masih belum maksimal, sehingga berdampak pada perhatian siswa yang kurang fokus dan situasi pembelajaran yang menjadi kurang kondusif. Pembatasan masalah. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri Karangloko 1 tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalahnya yaitu bagaimana metode pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri Karangloko 1 tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan penelitian. Penelitian ini diadakan untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan metode pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 6 SD Negeri Karangloko 1 tahun pelajaran 2020-2021. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis, yaitu 1. Secara teoritis merupakan sumbangan pemikiran ilmiah dan dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bahwasanya metode pembelajaran problem based learning itu merupakan upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Yang kedua, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, atau teori baru tentang pembelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPA di sekolah dasar menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Yang kedua adalah manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam hal penerapan metode pembelajaran problem based learning sebagai salah satu alternatif upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan
IPA siswa. Menginjak ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini terkait dengan judul tadi bahwa untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi dalam kajian pustaka itu harus ada kajian pustaka tentang hasil belajar itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian hasil belajar. Satu, pengertian belajar itu dari pendapat ahli Islam itu Muhyiddin Syah dan Purwanto. Itu adalah kesimpulannya bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi dalam diri seseorang karena adanya usaha. Perubahan itu dapat dinyatakan sebagai suatu kecakapan, suatu kebiasaan, sikap, pengertian, pengetahuan yang dapat mengubah situasi-situasi dalam hidupnya. Yang kedua adalah pengertian hasil belajar. Itu ada pendapat ahli dari Nana Sujana, Demiati dan Mujiono serta Hamalik. Kesimpulannya adalah hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh individu setelah menerima pengalaman belajar yang dapat dilihat melalui tes. Selain itu, hasil belajar juga bisa dilihat melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, mengalami peningkatan menjadi lebih baik dari sebelum belajar. Yang ketiga, hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA merupakan perubahan perilaku siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar dalam mata pelajaran IPA. Dalam penelitian ini hasil belajar IPA yaitu melalui tes. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran problem based learning. Mungkin Bapak Ibu guru sepertinya ada yang mungkin baru mendengar apa itu problem based learning. Nah, di sini pengertian problem based learning itu menurut Joyce, Ulfah Amyana Sanjaya, Suyadi Abudinata itu kesimpulannya bahwa problem based learning itu merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran yang menjadikan siswa ditugaskan untuk mencari pemecahan masalah tersebut secara mandiri atau secara berkelompok. Yang kedua, kelebihan problem based learning itu salah satunya yaitu di sini siswa akan memiliki kemampuan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa akan memiliki dalam mengembangkan cara-cara menemukan atau discovery, bertanya, mengungkapkan, menjelaskan atau mendeskripsikan, mempertimbangkan atau membuat keputusan. Siswa akan memiliki kesempatan untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan gaya mereka sendiri. Dan yang kemudian adalah siswa akan terbiasa menghadapi masalah real world. Siswa akan menjadi lebih paham. Ketika siswa itu menghadapi sendiri, menyelesaikan masalah itu sendiri, maka diharapkan siswa mampu menyelesaikan dan akan mengingat terus pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah problem based learning. Penelitian yang relevan, 1. Sandi Anna Mai, yaitu tahun 2014, berjudul Peningkatan Kreativitas Melalui Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gembongan, Banjarnegara.
Negara. Yang kedua adalah Rifka Ani Navia tahun 2015 berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap motivasi belajar ilmu pengetahuan sosial pada siswa kelas 4 SD Negeri Grojogan, Tamanan, Banguntapan, Bantul. Dan yang ketiga adalah Haris Muhammad Abdul tahun 2013 berjudul Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning terhadap kemampuan memecahkan masalah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Blondo 1 Magelang. Selanjutnya adalah ke bab 3 mengenai metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research. B, subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 6 SD Negeri Karangloko 1 Ngaglik Sleman. Jumlah siswa ada 30 anak yang terdiri atas 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Objek penelitian yaitu meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri Karangloko 1 Ngaglik Sleman dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang C, setting penelitian adalah bahwa penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Karangloko 1 yang terletak di Kecamatan Ngaglik pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang menjadi sasarannya adalah siswa kelas 6 SD Negeri Karangloko 1 karena daya serap pada mata pelajaran IPA banyak yang kurang dari 70. Dari data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar IPA siswa kelas 6 masih tergolong rendah atau kurang. Desain penelitiannya untuk penelitian ini menggunakan desain PTK model spiral kemis dan tagar. Ya, jadi nanti dalam penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan masing-masing siklus itu nanti ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, serta refleksi dalam suatu spiral yang berkait. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu dengan 1 tes dan 2 observasi. Yang selanjutnya instrumen penilaian adalah tes, lembar observasi, dan dokumentasi. Kemudian ada validasi instrumen penelitian dan juga teknis analisis data yaitu menggunakan teknis analisis deskriptif. Yang menjadi titik tolak pengukurannya yaitu indikator keberhasilan, yaitu hasil belajar siswa dikatakan meningkat belajar secara individu apabila mendapat nilai lebih besar atau sama dengan 70. Sedangkan untuk peningkatan hasil belajar secara klassikal itu jika 75% siswa mendapat nilai lebih besar atau sama dengan 70 atau 22 anak sudah mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 70. Selanjutnya adalah bab yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Setelah diadakannya setelah diadakan tes itu nanti ada hasil-hasil yang diperoleh oleh siswa. Nah, untuk hasil nilai mata pelajaran IPA pada prasiklus, yaitu prasiklus itu berarti sebelum diadakan penelitian,
itu adalah dari 30 siswa rata-rata 69,67, yaitu sebanyak 14 siswa masih memiliki nilai di bawah 70 atau lebih kecil dari 70. 7 siswa mendapatkan nilai 70 sampai 79 dan nilai di atas 80 ada 9 siswa. Setelah siklus 1, hasil nilai mata pelajaran IPA meningkat menjadi rata-rata 76 yang awalnya prasiklus 69,67 meningkat menjadi 76 dengan siswa yang memiliki nilai lebih kecil dari 70 adalah 4 anak dan 10 siswa mendapatkan nilai 70 sampai 79, rentang nilai 70 sampai dengan 79, dan 16 siswa mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian dilanjutkan siklus 2. Hasil nilai mata pelajaran IPA lebih meningkat lagi menjadi rata-rata 83,67 dan 1 siswa masih memiliki nilai di bawah 70. 4 siswa lain mendapatkan nilai rentang 70 sampai 79 dan 25 siswa yang mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 80. Intinya dalam penelitian ini adalah hasil belajar menunjukkan peningkatan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu lihat untuk tabelnya seperti ini, nilai prasiklus, nilai siklus 1 dan nilai siklus 2. Nah, itu di sini ada jumlah siswanya berapa, prosentasenya berapa, gitu. Itu rata-ratanya sekian. Jadi untuk dilihat dari tabel tersebut bahwa untuk nilai yang lebih kecil dari 70 itu dari yang prasiklus 14 terus menjadi 4, kemudian 1 siswa. Dan untuk yang nilai lebih besar itu mengapa yang nilai kurang dari 70 itu memang diharapkan setelah mendapatkan model pembelajaran problem based learning ini anak-anak lebih meningkat nilainya. Jadi untuk jumlah siswanya yang dikurang dari 70 itu semakin siklus 1, siklus 2 itu nilainya jumlahnya semakin kecil. Berbeda dengan nanti ya nilainya di atas atau sama dengan 70, maka itu akan semakin besar pertambahan jumlahnya. Nah, itu karena ya diharapkan memang meningkat untuk hasil belajar anak-anak itu. Nah, untuk yang bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada umumnya. Hasil belajar IPA pada siswa kelas 6 SD Negeri Karanglongo 1 Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021 dapat ditingkatkan melalui penerapan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Untuk saran, ya saran itu 1, untuk guru hendaknya lebih mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi, yaitu salah satunya dengan menggunakan
pembelajaran PBL (Problem Based Learning) sehingga siswa lebih tertarik dan menyerap materi pelajaran lebih optimal. Siswa juga menjadi lebih aktif dalam mengikuti pelajaran, juga lebih berani dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, untuk sekolah, pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dapat dikembangkan dengan menyediakan berbagai sarana yang menunjang peningkatan hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk siswa, yaitu hasil belajar yang baik harus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga selalu memperhatikan dan melaksanakan apa yang dijelaskan dan diperintahkan oleh guru. Demikian paparan dari saya dalam laporan hasil penelitian yang kami adakan di SD Negeri Karangloko 1 pada siswa kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Linda yang sudah memaparkan hasil penelitiannya dengan begitu jelas dan lengkap. Acara selanjutnya adalah tanggapan dan pertanyaan atau tanya jawab oleh para peserta seminar. Pada para peserta yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali apa yang telah dipaparkan oleh Bu Linda. Satu yang menjadi pertanyaan saya, Bu Linda, mengapa Bu Linda mengangkat judul ini? Jadi mengapa Bu Linda menggunakan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Mungkin itu Bu Linda yang menjadi pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menanyakan kepada Bu Linda, mengapa memilih metode pembelajaran problem based learning ini di kelas 6? Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini ada yang perlu saya tanyakan, yaitu apakah setiap siklus menggunakan materi yang sama pada penelitian tersebut? Terima kasih. Sekian. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu Guru. Menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa memilih judul itu, ya. Jadi mengapa saya memilih judul ini dalam penelitian, itu karena memang melihat proses pembelajaran, ya, proses pembelajaran yang dirasa memang anak-anak ini kurang aktif, dan siswa ini dalam hasil belajar IPA-nya masih cukup rendah atau tergolong rendah, dan pembelajaran yang di kelas itu mungkin juga kurang variatif. Jadi saya menggunakan judul itu karena alasannya seperti itu. Untuk yang kedua, mengapa memilih metode pembelajaran problem based learning? Ini, ya, itu karena model pembelajaran ini dapat menekankan pada masalah pembelajaran yang kolaboratif, memberikan kondisi belajar aktif melalui pembelajaran tim atau kelompok. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah pertanyaannya, apakah setiap siklus itu menggunakan materi yang sama? Itu adalah jawabannya tidak. Mengapa? Karena pada dasarnya PTK ini disusun itu tidak menghambat kurikulum pembelajaran. Artinya materi pada setiap siklus itu berkelanjutan, ya. Jadi tidak hanya materinya, misalkan ini tentang penjumlahan, itu setiap kali ada penelitian
Sehingga ketika di situ tidak ada muatan yang sama untuk bisa diteliti, maka tidak bisa. Artinya harus sama untuk KD-nya. Biasanya untuk penelitian ini kita melihat KD-nya. KD-nya apa yang mau diteliti. Jadi harus sama KD-nya. Untuk indikator pencapaian nanti berbeda-beda dan tujuan pembelajaran serta materinya pun berbeda-beda pula. Jadi itu saja, mungkin sudah cukup jawaban dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Acara yang terakhir adalah penutup. Acara seminar hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Cukup. Demikian, terima kasih dan